Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rangga Ditya Syahputra. Hari ini saya akan mempresentasikan materi yang sangat menarik dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu syarat pemaksimuman nilai guna. Apa itu pemaksimuman nilai guna? Sebelum kita masuk ke inti materinya, mari kita pahami dulu, apa sih itu pemaksimuman nilai guna? Ini adalah upaya kita baik sebagai konsumen maupun produsen untuk mendapatkan kepuasan atau manfaat maksimal dari setiap barang atau jasa yang kita konsumsi atau hasilkan. Coba bayangkan, kita semua pasti ingin dong setiap rupiah yang kita keluarkan, setiap waktu yang kita habiskan itu memberikan hasil yang paling optimal. Nah, itulah esensi dari pemaksimuman nilai guna. Ini bukan hanya tentang harga murah, tapi tentang nilai terbaik yang kita dapatkan. Faktor penting dalam pemaksimuman nilai guna. Ada beberapa hal penting yang mempengaruhi kemampuan dalam memaksimalkan nilai guna. 1. Kemampuan untuk membeli. Tentu saja kita harus punya daya beli untuk mengakses barang atau jasa. Yang kedua, itu ada pengetahuan tentang produk. Semakin kita tahu seluk-beluk produk, semakin bijak kita memilih. Yang ketiga itu ada kemampuan menggunakan produk secara efektif. Percuma punya produk bagus kalau kita tidak tahu cara menggunakannya dengan maksimal. Gitu teman-teman, untuk faktor-faktornya. Lanjut ke syarat-syarat pemaksimuman nilai guna bagi konsumen. Nah, sekarang kita masuk ke bagian inti, yaitu syarat-syarat pemaksimuman nilai guna bagi seorang konsumen. Ini adalah fondasi penting agar kita bisa membuat keputusan yang cerdas. Yang pertama itu ada syarat keseimbangan konsumen. Ini tentang mencapai titik di mana kita merasa sudah mendapatkan kepuasan maksimal dari kombinasi barang dan jasa yang kita beli sesuai dengan anggaran kita. Yang kedua itu ada syarat sekatan pendapatan. Kita harus menyadari bahwa pendapatan kita terbatas. Pemaksimuman nilai guna berarti kita harus jeli mengalokasikan pendapatan tersebut. Yang ketiga itu ada analisis keseimbangan nilai guna. Ini adalah cara kita membandingkan manfaat tambahan yang kita dapatkan dari setiap unit barang atau jasa yang kita beli. Yang keempat itu ada syarat kecakapan marginal atau marginal utility. Artinya, kita terus mengonsumsi sampai manfaat tambahan dari satu unit terakhir barang sama dengan biaya tambahan untuk mendapatkannya. Yang kelima itu ada syarat kekekalan preferensi. Preferensi atau selera kita terhadap barang atau jasa diasumsikan tidak berubah dalam periode analisis. Jadi gitu syarat-syarat dari pemaksimuman nilai guna. Yang ada penerapan pemaksimuman nilai guna dalam kehidupan. Konsep ini tidak hanya teori loh, ini sangat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik sebagai konsumen maupun produsen. Yang pertama itu bagi konsumen. Dengan memahami nilai pemaksimuman nilai guna, kita bisa membuat keputusan pembelian yang tepat, memilih barang berkualitas, menghemat biaya, serta meningkatkan kepuasan dan efisiensi dalam penggunaan barang atau jasa. Bagi produsen juga bisa memaksimumkan nilai guna dengan mengelola sumber daya secara efisien, menerapkan strategi produksi dan inovasi, serta memanfaatkan teknologi dan skala ekonomi untuk meningkatkan produktivitas, kualitas produk, dan daya saing di pasar. Yang selanjutnya ada contoh kasus sehari-hari. Yang pertama itu ada satu kasus membeli sepatu misalkan. Bayangkan Anda ingin membeli sepatu nih. Sepatu A, misalkan sepatu A harganya 200.000. Kualitasnya biasa aja dan tahannya cuma 6 bulan. Terus ada juga nih sepatu B. Harga itu 400.000, kualitasnya lumayan bagus, tahannya juga 2 tahun. Meskipun sepatu B lebih mahal, di awal secara jangka panjang Anda hanya perlu membeli satu kali dalam 2 tahun dibanding 4 kali untuk sepatu A. Sepatu B memberikan nilai guna yang jauh lebih tinggi dari uang yang Anda keluarkan. Ini namanya investasi nilai guna. Yang kedua itu ada memasak di rumah versus makan di luar. Seperti makan siang di luar bisa menghabiskan 30.000, jika Anda masak di rumah mungkin hanya 15.000 per porsi. Anda bisa lebih sehat dalam seminggu. Anda bisa menghemat 75.000. Ini bukan hanya menghemat uang, tapi juga nilai guna kesehatan yang lebih baik. Kasus ketiga ada memakai smartphone lama.
Anda tergoda beli smartphone baru karena kameranya lebih canggih misalkan. Padahal smartphone lama masih berfungsi prima gitu, masih berfungsi dengan baik. Dengan tetap memakai yang lama, Anda bisa mengalokasikan uang tersebut untuk kebutuhan yang lain yang lebih penting, seperti menabung atau investasi. Uang Anda akan memberikan nilai guna yang lebih optimal di sana gitu. Yang keempat itu ada menggunakan ulang botol minum yang biasa kita beli. Jika bisa Anda beli air mineral botolan sekali pakai setiap hari, coba beralih ke botol minum isi ulang. Selain lebih hemat uang, Anda juga turut mengurangi limbah plastik. Ini adalah pemaksimuman nilai guna yang berwawasan lingkungan dan ekonomis. Nah, kita masuk yang terakhir nih, kesimpulan. Jadi, teman-teman, pemaksimuman nilai guna adalah konsep fundamental dalam ekonomi yang membantu kita mencapai tujuan. Dengan memahami syarat-syaratnya, konsumen bisa membuat keputusan cerdas dan meningkatkan kepuasan. Sementara produsen bisa meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing. Pada akhirnya, ini semua berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Jadi gitu aja teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.